Let's go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to become top agent? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Hai teman-teman, kembali lagi di Eagle Kid Online Service. Apa kalian sudah siap mengikuti petualangan kita hari ini? Siap dong. Eits, tunggu dulu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Biarlah Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita melanjutkan petualangan kita. Apakah adik-adik sudah tahu jawaban kuis minggu lalu? Ada yang sudah tahu jawabannya? Kita lihat dulu yuk. Pintunya memerlukan 4 kode. Ini petunjuknya. Beritahu kami ya jawabannya. Kuduskanlah hari Tuhan itu perintah ke-4. Oke, 4. Lalu jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat itu perintah ke-3. 4, 3. Kalau jangan mencuri itu perintah ke-8. Lalu yang terakhir, hormatilah ayah dan ibumu, itu perintah ke-5. Yeay! Wah. Jadi jawabannya adalah 4, 3, 8, 5. Wah, kita berhasil. Hore! Wah, kalian semua hebat teman-teman. Bagaimana untuk merayakan keberhasilan kita? Kita menari bersama-sama. Kalian siap? Ready! Sing boom body boom boom, boom body boom boom. Sing boom body boom pa boom, boom body boom pa boom. Down in the jungle where nobody goes, there's a great big gorilla washing his clothes with a swish splash here and a swish splash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Down in the jungle where nobody goes, there's a slithery snake washing his clothes with a swish swash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Sing boom body boom boom. Boom body boom boom. Sing boom body boom pa boom. Boom body boom pa boom. Down in the jungle where nobody goes, there's a great big crocodile washing his clothes with a swish splash here and a swish splash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Yeay! Wah, tempat apa ini? Tempat apa ya ini? Wah, lihat-lihat, ternyata masih ada penunjuk lainnya. Gimana ya? Di mana ya petunjuknya?
Tapi jangan khawatir. Kalau kita sudah menyelesaikan satu petunjuk, pasti yang lain juga kita bisa selesaikan. Tapi bagaimana ya cara membuka pintu ini? Aku tidak menemukan petunjuk sama sekali. Pasti ada petunjuknya di sekitar sini. Coba kita cari dengan tenang ya. Iya. Oke. Adik-adik, apakah kalian melihat petunjuknya? Hah? Mana? Di mana? Itu Ivana. Ini petunjuknya. Yeay. Coba lihat petunjuknya apa? Coba ya. Petunjuknya adalah akan ditemukan saat kita menyembah Tuhan. Oh, kalau gitu teman-teman di rumah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Ayo. Let's go. Hello kids, now everybody let's stand up and praise Jesus. Shout hallelujah! Hallelujah! Let's go! 1, 2, 3. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. There's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Now wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. There's a fountain flowing wide and deep. There's a fountain flowing wide and deep. Say hallelujah! Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Let's clap your hand. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready kids? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat ubahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ikutin kakak ya. Jangan lupa senyum buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan,
Come to Jesus. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanmu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekarang ikutin kakak ya. Kayak gini. Sekarang sebelah sini. Ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ready? Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Jamaket. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Say haleluya. Wah, seru banget ya Pres hari ini. Seru-seru. Teman-teman di rumah juga keren banget waktu memuji dan menyembah Tuhan. Lalu gimana ya cara membuka pintu yang ini? Oh, tadi di sini ada pertanyaannya. Coba dilihat. Pertanyaannya, berapa kali kata haleluya diucapkan? Waduh, aku tidak memperhatikan. Aku tadi terlalu asik memuji dan menyembah Tuhan. Aku- Kalian menghitung? Aku juga nggak tahu. Aku nggak menghitung tadi. Wah, susah juga ya. Ternyata kita harus memperhatikan berapa jumlahnya. Terus bagaimana dong? Yang penting kita harus fokus ya. Kalau tadi ada petunjuk, pasti sekarang ada petunjuk lain. Betul. Coba lihat, mungkin ada di situ, Ivena. Mana ya? Enggak, petunjuk yang di sini. Nah, Ada lagi enggak? Tidak ada. nggak ada. Kalau gitu kita cari yang lain ya. Oke. Mana ya? Mana ya? Teman-teman di rumah lihat enggak? Itu ada di belakangnya Cingfe. Ah, ini coba Nil, kamu baca. Aku baca ya. Apa? Cepat. Temukan petunjuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Oh, oke, kalau begitu kita dengarkan firman Tuhan ya sekarang. Teman-teman di rumah, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siap. Kids, let's prepare our heart to worship Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply comes, longing just to bring something less of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You
search much deeper within. Through the way things appear, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Adik-adik, hai Girl Kids. Kebetulan nih, hari ini kakak punya map yang berisi dengan peta harta karun. Kita mau sama-sama cari ya. Adik-adik bantu kakak dong, kakak nggak mungkin bisa temukan sendirian. Oke? Sebentar, kakak simpen dulu petanya biar nggak hilang. Yeay, so excited. Kita nyanyi sama-sama yuk. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sebelum kita cari, kita sama-sama lihat ya. Cek dulu dong perlengkapannya udah siap belum. Yuk. Kakak udah bawa ini buat lihat jarak jauh. Terus kakak udah bawa botol minum, isi air, senter udah ada. Bekal makanan juga udah ada. Oke, lengkap. Sekarang kita mau cari. Buka petanya. Bentar. Loh. Petanya di mana ya? Kan tadi kakak taruh di sini. Kakak tadi udah bawa, perasaan di mana nih? Apa di tas ya? Nggak ada. Wah, gimana kalau kita nggak pakai peta, nggak mungkin bisa temuin adik-adik. Sebentar.
kita cari sama-sama ya. Adik-adik bantu cari. Kayaknya tadi kan kakak lewat sini. Lah ini dia. Untung gak hilang. Jadi peta ini sangat berharga karena di dalam sini ada petunjuk yang menunjukkan jalan ke arah harta karun itu. Wah, kakak jadi ingat di dalam Alkitab juga ada cerita seorang raja yang waktu itu dia menemukan sebuah benda berharga yang dia waktu menemukannya itu seperti menemukan harta karun, adik-adik. Kira-kira siapa ya raja itu? Dan benda apa yang dibilang dia sangat berharga menurutnya? Nah, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan yuk. Kita sama-sama doa dulu ya sebelum mendengar ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau sama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun, sertai siapkan hati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka ia menyuruh Safan pembantunya ke rumah Tuhan. Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia memberikan seluruh uang yang telah dikumpulkan kepada para pekerja yang memperbaiki rumah Tuhan. Pergilah Safan melakukan seperti apa yang diperintahkan Raja Yosia kepadanya. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, "Telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan masuk menghadap raja. Disampaikannya lah berita tentang itu kepada raja. "Hambamu ini telah melakukan seperti yang Tuan Raja perintahkan. Juga Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, raja menjadi sedih dan menyesal. Kemudian raja memberi perintah, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab kita harus bertobat dari apa yang telah kita dan orang-orang sebelum kita telah lakukan." Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yahulda di Yerusalem. Mereka memberitahukan semuanya kepadanya. "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, engkau diampuni. Demikianlah firman Tuhan." Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem ke rumah Tuhan, bersama-sama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Raja Yosia membacakan segala perkataan dari kitab yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Wah, adik-adik, tadi kita sudah dengar sendiri ya. Raja Yosia itu umur berapa tadi? 8 tahun. Iya adik-adik. Pasti adik-adik yang sekarang lagi dengerin ini, ada juga kan yang masih umur 8 seperti Raja Yosia. Atau bahkan mungkin ada yang sudah lebih besar. Ada yang 9 tahun, 10 tahun. Nah, tapi adik-adik tahu, waktu Raja Yosia dipercaya untuk memerintah itu, dia begitu hebat karena dia membawa perubahan yang besar ketika dia memerintah. Kok bisa? Bukan karena Yosia itu hebat, tapi seperti yang tadi kakak ceritakan, bahwa Raja Yosia waktu saat dia memerintah itu, ada seorang imam besar yang bernama Hilkia. Dia menemukan kitab Taurat yang selama
sebelum pemerintahan Raja Yosia itu tersimpan rapi. Waktu itu gak ada yang melihat kitab Taurat itu. Dan waktu Raja Yosia mengetahui bahwa ada kitab Taurat yang ditemukan, raja itu penasaran, apa sih isi Alkitab itu? Lalu dia meminta pegawai istana yang bernama Safan itu, dia minta tolong dibaca karena raja ingin tahu isinya apa. Lalu ketika setelah dibaca itu adik-adik, waktu dibaca itu benar-benar Raja Yosia waktu itu merasa benar-benar, aduh, berarti selama ini kita hidup itu semuanya itu nggak benar. Karena selama raja-raja sebelum Raja Yosia itu, mereka semua itu hidupnya menyembah berhala, adik-adik. Mereka nggak mengenal apa itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa sih? Kitab Taurat itu Alkitab yang mungkin sekarang adik-adik juga sekarang lagi pegang itu. Waktu itu mereka tidak mengenal apa isi firman Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia membaca beberapa isi dalam firman Tuhan itu, adik-adik, Raja Yosia langsung menyuruh rakyatnya berkumpul. Karena raja mau mengajak semua rakyatnya juga mendengar berita yang sangat baik itu. Lalu Raja Yosia mengumpulkan semua rakyatnya, dan Raja Yosia mengajak rakyat untuk sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Sejak saat itu pemerintahnya berubah, adik-adik. Mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Dan mereka mulai membuang semua patung-patung, semua penyembahan berhala, semuanya mereka hilangkan. Nah, adik-adik, kalau bagi Raja Yosia, firman Tuhan yang selama itu telah tersimpan lama, bagaimana dengan kita sendiri? Kalau kakak kalau lagi berpergian keluar kota pun kakak juga bawa Alkitab loh. Alkitabnya bukan di dalam gadget. Alkitabnya ya berbentuk segini, ya Alkitab tapi ya nggak sebesar ini. Alkitab kakak kecil segini supaya bisa gampang dibawa kemana-mana. Kalau adik-adik, ayo sekarang apa ada yang bawa Alkitab? Biasanya kalau ibadah gitu pasti banyaknya itu bawanya cuman gadgetnya, iya kan? Ayo sekarang kakak ajak semua, kita masing-masing semua bawa, ayo cepet. Kasih waktu sebentar, kita semua ambil Alkitab masing-masing. Ayo, apa ada yang Alkitabnya lupa ditaruh mana? Atau mungkin ada yang Alkitabnya sudah ditaruh di tak tahu tempat yang jarang kita datengin, terus udah berdebu karena kita nggak pernah baca Alkitabnya. Jangan ya adik-adik, kita sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa Alkitab ini bukan sekedar buku. Alkitab ini bukan hanya sekedar tulisan-tulisan cerita, tapi banyak sekali isi hati Tuhan, perintah Tuhan, dan semua hal tentang yang baik dan benar itu diceritakan di dalam Alkitab ini. Itulah yang membuat kenapa Alkitab itu sangat berharga buat kita. Nah, ngomong-ngomong nih tentang waktu luang, siapa di sini yang punya hobi? Misalnya hobi apa? Bermain basket, atau mungkin sepak bola, atau ada yang suka menyanyi, atau kalau bukan hobi, mungkin adik-adik suka main games. Nah, kalau main games nih biasanya kalau udah pegang handphone bisa lupa waktu, bahkan 2 jam, 3 jam tuh gak kerasa. Bahkan kalau bisa, habis sekolah, setelah semuanya selesai, cepet kerjain PR. Cepet kerjain sampai PR sambil bayangin, ini kalau PR-nya sudah cepet selesai, aku bisa main game. Jadi semakin cepet selesai PR-nya, waktu bermain gameku lebih banyak. Ayo, siapa di sini yang seperti itu? Wah, kalau kita punya banyak waktu dan kita pakai untuk hobi kita, kenapa kita nggak pakai waktu kita itu untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu membaca Alkitab ini? Karena di sini adik-adik banyak sekali
jangan karena gini, Kak, isinya Alkitab itu aku loh udah tahu. Cerita Alkitab itu bukan sekedar hanya seperti tokoh-tokoh Alkitab, adik-adik, misalnya ada Daud, yang sering adik-adik pasti sering dengar kan, ada Daud, ada Yusuf, ada Abraham. Iya, memang tokoh-tokoh itu sudah diceritakan di sini. Tapi bukan sekedar itu. Dan cerita Alkitab ini tidak akan pernah bisa diceritakan semua hanya dari cerita orang tua, atau mungkin dari cerita kakak seperti yang sekarang adik-adik sekarang lagi ibadah ini. Enggak adik-adik, jangan pernah bosan. Nah, mungkin bahkan ketika kita lagi ibadah nih, waktu lagi ibadah ya, terus kakaknya cerita, oke adik-adik, kakak hari ini mau cerita tentang Daud dan Goliat. Biasanya ada gini, kak, itu kan Goliatnya kalah kan? Iya, itu pasti Daudnya yang menang, itu pasti gini. Semuanya sudah bisa cerita kan? Iya, kakak tahu kok, kakak tahu. Adik-adik juga pasti sering mendengar firman-firman tokoh-tokoh itu. Tapi adik-adik, firman Tuhan di sini itu menceritakan isi hati Tuhan. Dengan membaca isi Alkitab ini, kita tuh semakin bisa mengenal Tuhan. Karena kita bisa mengenal isi hati dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, kakak jadi ingat dulu kakak juga waktu kecil nih ya, jadi jangan ditiru adik-adik. Ini dulu waktu kecil kakak itu juga enggak baca Alkitab kecuali kalau hari Minggu. Tapi sejak kakak komitmen untuk mulai penasaran kayak Alkitab ini tebel banget sih, isinya apa ya? Kakak mulai komitmen baca 1 pasal setiap hari. Terus waktu kakak baca setiap hari 1, lama-lama jadi 2. Terus kakak itu semakin merasa kagum dengan Tuhan. Karena ternyata yang diceritakan di ibadah-ibadah biasanya itu kakak belum dapat dari Alkitab ini. Jadi banyak hal. Kakak jadi semakin kenal Tuhan. Kakak jadi semakin tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat baik. Kakak jadi tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Bagaimana Tuhan juga sebagai penolong di dalam hidup kita. Dan yang lebih pengalaman kakak yang pernah kakak alami sendiri nih, ketika kakak lagi sedih, lagi bingung, biasanya kakak itu kayak ambil waktu untuk worship. Untuk worship, habis itu kakak duduk sebentar, kayak worship nyanyi-nyanyi, habis doa. Kayak kakak ceritakan, Tuhan hari ini kakak sedih. Dan kakak itu kayak ada bingung, mau kayak gimana ya Tuhan. Kakak cerita, terus habis itu kakak buka firman Tuhan. Tahu enggak tapi adik-adik, ketika kakak baca firman Tuhan, Tuhan Yesus itu berbicara loh dari ayat yang kakak baca. Dari sana kakak mulai jadi ada kekuatan baru. Kakak kayak, oh iya, ternyata Tuhan itu berkata seperti ini. Jadi kakak merasa kayak Alkitab ini adalah sebuah petunjuk yang penting adik-adik. Ada firman Tuhan, ada petunjuk Tuhan untuk hidup kita. Dan kalau Tuhan Yesus bisa bicara kepada kakak melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab ini, Tuhan Yesus juga bisa berbicara kepada adik-adik melalui Alkitab adik-adik yang adik baca. Adik-adik bisa mulai ya, kita membaca firman Tuhan. Kalau punya waktu, jangan dibuat main games terus. Karena kalau main games kita cuman dapat happy habis itu capek pasti. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ada banyak hal. Percayalah adik-adik, ada banyak hal yang Tuhan mau omong di dalam hidup kita. Nah,
Kakak challenge ya kalian. Mulai hari ini coba bacanya diurut. Mungkin adik-adik bisa mulai dari Matius. Diurut aja. Mungkin kalau nggak bisa banyak, Kak, nggak mungkin lah aku baca. Biasanya aja bacanya cuma 1 ayat. Gak apa-apa. Hari ini bacanya 1 pasal. Besok 1 pasal lagi. 1 minggu mungkin 1 pasal. Nanti lama-lama kalau sudah bisa kebiasa, coba baca 2 pasal. Setelah terbiasa lagi baca 3 pasal. Ya, kita sama-sama komitmen yuk. Kita sama-sama. Tapi bacanya bukan gini loh ya. Gini. Jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet sama aja, kita bukan baca itu. Itu namanya cuma ngeliat gini. Bacanya pelan-pelan sambil dibaca kayak Tuhan mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Karena kadang-kadang ada hal yang mungkin ketika kita baca nggak langsung ngerti. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberi kita hikmat untuk kita bisa mengerti. Makanya itu sebelum kita baca, kita bisa bilang dalam hati, kita bisa doa, minta Tuhan Yesus hari ini mau baca ini Matius 1. Tuhan Yesus mau ngomong apa ya? Tolong beritahu aku ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti bisa mengerti. Kalau misalnya nih sudah baca satu kali, nggak ngerti, baca lagi 2 kali, nggak ngerti, baca lagi ketiga kali, kok nggak ngerti-ngerti sih? Nah kalau nggak ngerti-ngerti nggak apa-apa, coba cari papa dan mama, tanya, Pah, Mah, ini artinya apa sih? Kok Meme nggak ngerti, ini artinya apa sih? Kok Koko nggak ngerti? Nggak apa-apa, tanya ya. Atau mungkin adik-adik juga bisa tanya sama kakaknya. Nanti pasti dikasih tahu. Ya, kita mau komitmen ya. Karena semakin kita membaca firman Tuhan ini, semakin kita mengenal isi hati Tuhan, semakin kita akan hidup menjadi anak Tuhan yang semakin menyenangkan Tuhan. Oke? Kita mau mengalami perubahan kan? Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Jadi mulai hari ini, cintai firman Tuhan, cintai Tuhan Yesus, cintai firman Tuhan, dan I want to read Bible every day. Sekali lagi kita katakan, I want to read Bible every day. Ya, sekarang kita sama-sama buka yuk di Mazmur 119 ayat ke-97. Sudah ketemu? Oke, kita sama-sama baca ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Ya. Saat ini ya kakak percaya bahwa kalau kita menganggap kita ini anak Tuhan, kita mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau mencintai Tuhan Yesus lebih lagi, maka mulai hari ini cintailah firman Tuhan dan baca Alkitab setiap hari. I want to read Bible every day. Kita sama-sama siapkan hati. Say, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you. I love you, Jesus.
I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, kami anak-Mu, kami mau kenal Engkau lebih lagi. Mulai hari ini, kami mau belajar untuk mencintai firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena kami mau mengenal isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan sekedar dari ketika kami beribadah Tuhan hari Minggu saja. Tapi setiap hari kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca Alkitab-Mu. Sehingga setiap hari kami hidup di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangannya. Kiranya damai sejahtera dan tuntunan kasih karunia Tuhan Yesus dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kalian. Terima kasih. Amin. Semangat adik-adik. Cintai Tuhan Yesus, cintai firman Tuhan. I want to read Bible every day. Hai, untuk activity hari ini kita akan sama-sama membuat Bible. Nih, ya. Dan untuk membuatnya kita memerlukan alat-alat ini. Oke, kalau sudah kita akan sama-sama membuatnya ya. Siapkan dulu kertas berwarna ukuran 18 kali 13 cm. Seperti ini ya. Lalu kalian lipat menjadi 2 seperti bentuk buku. Oke. Nih ya. Kalau sudah, kita akan tuliskan Bible di bagian depan seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah disingkirkan dulu, kita akan membuat halaman-halaman bukunya ya. Dengan cara ambil kertas warna putih, lalu kita akan bagi menjadi 2, memanjang seperti ini. Lalu kalian potong. Oke, jadilah seperti ini ya, 2. Kalau sudah, kita akan lipat menjadi 4 ya. Nih, caranya boleh seperti ini juga. Dilipat dulu bagian tengah, lalu yang kanan ke tengah, yang kiri juga ke tengah ya, supaya ukurannya sama. Ini juga sama kalian lakukan. Nih, kalau sudah, di baliknya, di halaman yang belakang, kalian berikan lem atau double tape ya, untuk nanti kita akan tempel-tempel. Oke ya, di bagian sini diberi lem atau double tape. Jadilah ini. Ya, ini sudah diberi double tape. Oke. Lalu kita akan menyambung setiap halaman-halaman ini, kertas-kertas ini ya, caranya.
tempelkan dulu yang bagian tengah ya. Yang sisi paling kiri jangan ditempel dulu. Nih, tempelkan. Oke, lalu tempelkan lagi. Tempelkan. Dan tempelkan lagi. Oke. Kalau sudah, kita akan menempelnya ke bagian kertas berwarna. Ya. Nih, tempelkan di kertas berwarna. Pas di bagian tengah ya. Oke, kita tempelkan lagi. Akan tempelkan. Bisa menggunakan lem atau double tip. Oke. Ya. Jadilah buku. Kalau sudah, kita akan menggambar salibnya ya. Ambil kertas origami atau kertas berwarna apapun dan kita akan menggambarnya. Caranya cukup mudah. Seperti membuat talang. Oke, di sini kakak ukurannya adalah 1 cm. Ini 2 cm ya. Jadi ini 2 cm, 1 cm, 2 cm, lalu ke bawahnya sini 5 cm ya, ini juga 5 cm. Oke, kalau sudah kalian gunting dan beri lem atau double tape. Jadi ini dia ya. Oke, kita akan tempelkan ke bagian tengah dari buku kita. Well, sudah jadi. Lalu kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menuliskan ayat-ayat kesukaan kalian, apapun itu di halaman-halaman bukunya. Oke? Wow, good job semuanya. See you and God bless you. Sekarang pertanyaannya, siapa nama Raja di Alkitab? Di Alkitab. Oh, aku tahu. Gampang itu. Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Raja Yosia. Wow. Benar. Yeay. Akhirnya bisa terbuka. Yeay, berhasil. Hore! Mari kita masuk. Let's go. Wah, tempat apa ini? Indah sekali. Wah, bagus ya. Bagus. Lihat, ada kotak harta karun. Iya. Wah. Ayo kita buka yuk. Coba ya, aku buka ya. Kok tidak bisa terbuka? Ivana, kamu harus fokus dong. Lihat, di sini ada petunjuknya. Aku lihat dulu ya. Cepat dibuka. Apa isinya? Bacakan passwordnya. Ya, apa ya passwordnya? Password apa? Ada cluenya tidak? Sini coba aku lihat. Ini loh ada cluenya. Sebutkan apa yang kamu baca setiap hari. Oh. Coba aku dulu ya. Iya. I read comic every day. Coba ya aku buka. Wah, masih tidak bisa. Ivana, sepertinya bukan komik deh. Terus apa? Karena kalau komik itu tidak bisa membuat kita jadi pandai. Coba aku ya. Oke. I read book every day. Coba. Pasti bisa. Coba. Nggak bisa, aduh. Apa ya? Oh, aku tahu. Tadi kan kita sudah dengarkan kakak Eagle Kid. I read my Bible every day. Kita katakan sama-sama ya. I read my Bible
every day. Yuk kita coba. Ayo, yuk. Wah, kamu hebat Cinve. Aku mau lihat apa isinya. Wah, teman-teman di rumah juga penasaran kan apa isinya? Kalian bisa bersama orang tua kalian scan barcode di sini dan menemukan harta karunnya. Temukan harta karun kalian dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.